Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi penganggaran dan pengawasan anggaran. Kelompok kami beranggotakan Anissa Ramadhani, Adhaniar Mardianti, Eva Davitri, Desti Nur Indahsari, Nur Eka Anggraini, dan Dia Arum Ambarwangi yang akan menyampaikan materi-materi tersebut. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Ramadhani. Kepada Anissa Ramadhani saya persilahkan. Materi pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian anggaran dan penganggaran. Yang pertama, pengertian anggaran adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi yang meliputi pemasaran, produksi, dan keuangan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Lalu penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Tujuan dan manfaat anggaran. Tujuan anggaran yang pertama, memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non-finansial di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Lalu, manfaat anggaran. Yang pertama, anggaran menunjukkan kepada manajemen angka laba yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang kedua, sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang. Yang ketiga, memberikan landasan untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Adhaniar Mardianti. Kepada Adhaniar saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu fungsi anggaran. Ada berbagai macam fungsi anggaran. Yang pertama yaitu ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Nah, dengan adanya suatu rencana, maka diharapkan aktivitas yang akan kita laksanakan nantinya dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini sendiri merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai dengan baik. Tujuan pengawasan sendiri yaitu bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi di lapangan, fungsi pengawasan disalahartikan untuk mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang telah dibuat. Padahal sebenarnya tujuan pengawasan itu sendiri adalah untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan. Yang ketiga yaitu ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi ini menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, dengan cara demikian, dapat dikatakan bahwa untuk dapat menciptakan adanya koordinasi, diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang selanjutnya yaitu anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter, berdasarkan pengalaman masa lalu dan ditaksir-taksir pada masa yang akan datang. Tujuan yang paling utama dari suatu anggaran
yaitu adalah untuk pengawasan bagian luar, yaitu untuk dapat membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk dapat mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau kegiatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tipe anggaran. Yang pertama yaitu sailing budget. Biasanya dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan suatu batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan atau pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. Yang kedua yaitu align item budget. Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis pengeluaran dan juga totalnya. Yang ketiga ada performance and program budgets. Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program berdasarkan dana yang digunakan. Dengan cara memisahkan suatu pengeluaran berdasarkan fungsi seperti kesehatan atau keamanan publik atau berdasarkan jenis pengeluaran seperti kepegawaian dan peralatan, atau juga berdasarkan sumber penghasilan seperti pajak kekayaan atau biaya-biaya pemakaian. Seperti itu. Terima kasih. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Evada Fitri Hadianti. Kepada Evada saya persilahkan. Pengawasan anggaran. Konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksana suatu rencana sampel dengan hasil akhir yang diharapkan. Yang kedua, unsur adanya objek pengawasan, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran. Yang ketiga, ukuran atau standarisasi dari pengawasan. Yang keempat, teknik-teknik pengawasan. Untuk selanjutnya, tahapan pengawasan. Yang pertama, penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, maupun biaya dan waktu. Pada tahap ini ditentukan standar yang spesifik sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan. Yang kedua, mengatur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, pengukuran pelaksanaan aktivitas yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi tentang kegiatan atau program yang sedang berlangsung. Pengukuran dapat dilakukan dengan observasi atau berdasarkan laporan. Yang ketiga, mengidentifikasi penyimpangan atau defisi. Pada tahap ini ditentukan makna adanya perbedaan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi. Pada tahap ini merupakan penyesuaian atas perbedaan atau penyimpangan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan status pelaksanaan agar sesuai dengan standar. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Desti Nur Indasari. Kepada Desti saya persilahkan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengawasan. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Selanjutnya ada fungsi pengawasan.
untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Untuk meneliti apakah pengendalian manajemen sudah terlaksana secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien. Materi yang kelima akan disampaikan oleh Nur Eka Anggraini. Kepada Nur Eka, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Anggraini. Di sini saya akan membacakan materi tahap-tahap pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan. Ini tujuannya sebagai target pelaksanaan. Biasanya meliputi target penjualan, sasaran produksi, anggaran, dan margin keuntungan. Yang kedua, meneliti hasil yang dicapai. Ini bisa menggunakan metode observasi atau menggunakan data-data yang ada. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menetapkan perbedaannya. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah penyebab-penyebab masalah yang ada. Yang keempat, memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif. Selanjutnya ada cakupan anggaran untuk pengeluaran rutin. Yang pertama ada belanja pegawai, yaitu keseluruhan pembelanjaan yang berkenaan dengan pembayaran gaji atau segala macam tunjangan lainnya, seperti tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan. Yang kedua, belanja barang, yaitu pembelian barang yang digunakan dalam penyelenggaraan sekolah sehari-hari. Biasanya ini mencakup tentang alat tulis kantor, alat-alat kebersihan, dan buku-buku. Yang ketiga, pembelanjaan pemeliharaan, yaitu keseluruhan pengeluaran pemeliharaan barang-barang atau kekayaan milik sekolah, seperti pembangunan gedung, pembelian alat-alat kebersihan sekolah. Yang keempat, biaya perjalanan, yaitu keseluruhan biaya perjalanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah. Ini meliputi akomodasi, transportasi maupun konsumsi sekolah. Memasuki materi yang keenam akan disampaikan oleh Diah Arum Ambarwangi. Kepada Diah Arum, saya persilahkan. Selanjutnya, cakupan anggaran untuk biaya pembangunan. Biaya pembangunan berkaitan dengan keseluruhan pengeluaran anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan, misalnya pengadaan gedung dan fasilitas fisik lainnya. Lalu azas dalam penyusunan anggaran ada 6, yaitu yang pertama, azas kecermatan. Anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam penghitungan. Yang kedua, azas terinci. Penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang jelas, serta dapat membantu unsur pengawasan. Yang ketiga, azas keseluruhan. Anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran. Yang keempat, azas keterbukaan. Semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak yang terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat memonitor aktivitas yang tertuang dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya. Yang kelima, azas periodik. Pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas. Yang terakhir, azas pembebanan. Kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu penerimaan menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan secara baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.